teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sudobono di channel YouTube Sudobono Official. Ya teman-teman sekalian, di tempat yang sejuk, adem banget, bersih rapi. Saya ini sekarang ada di pemakaman umum daerah Bojongsari, Kota Bekasi, teman-teman. Dan di samping saya ini adalah pemakaman umum. Boleh dilihat, teman-teman. Nah, saya baru kali ini datang ke pemakaman dengan nuansa yang sejuk dan enak seperti ini. Kenapa kok saya datang ke sini? Karena saya penasaran, teman-teman. Ada di sini dikebumikan atau makam seorang tokoh wanita, bisa dibilang sesepuhnya Desa Bojongsari, teman-teman. Siapa dia? Yuk ikut ke dalam, nanti saya ceritain. Saya akan menuju atau ziarah karena tempat ini juga masih banyak orang yang berkunjung dan sampai sekarang masih ramai di hari-hari tertentu, teman-teman, untuk ziarah ke makam tokoh wanita ini. Dia adalah RA atau Raden Ayu Nyimas Mayangsari. Makam Nyimas Ratu itu berada di areal musola, teman-teman. Jadi kalau kita mau masuk untuk berziarah ke makam Nyi Ratu, biasa dipanggil seperti itu ya, Nyi Ratu Nyimas Mayangsari, itu kita harus melalui musola. Yuk. Bisa dilihat lagi, teman-teman, bahwa areal musolanya pun bersih, rapi, pokoknya nyaman aja kalau kita mau menuju ke makam Nyi Ratu. Yuk kita lepas dalam dulu. Makam Nyi Ratu itu menurut informasi dari penjaga bahwa harus melalui pintu besi itu, teman-teman. Teman-teman semua, sekarang saya berada di areal pemakaman Nyi Ratu Nyimas Mayangsari, tepatnya berada di sebelah kanan saya. Masuk ke dalam areal pemakaman ini, saya sudah merasakan hal yang positif, teman-teman. Dan saya berpikir, kenapa kok areal wilayah di makaman Nyi Ratu ini kok bersih, tenang, sejuk. Saya bisa berpendapat bahwa energi positif yang ada di wilayah ini juga berefek kepada lingkungan sekitar. Benar-benar rapi, bersih, dan tenang sekali. Saya tidak merasa berada di pemakaman umum tuh. Saya mau coba untuk berdoa di makamnya Ratu.
memang belum banyak sejarah yang menuliskan siapakah Nyimas Dewi Mayangsari ini. Jadi menurut beberapa data yang saya baca dan informasi dari warga setempat, Nyimas Dewi Mayangsari ini konon menurut cerita turun-temurun dari orang tua yang ada di sini, teman-teman ya. Jadi warga di sini turun-temurun ceritanya, beliau adalah seorang tokoh dari kerajaan di Cirebon, atau memang dia berasal dari Cirebon, Nyimas Dewi Mayangsari ini. Beliau adalah bisa dibilang itu seorang pejabat di kerajaan tersebut yang selalu bisa dibilang itu berkunjung ke kerajaan-kerajaan di sekitar Pulau Jawa, terutama di daerah Banten, dan beliau inilah ditugaskan untuk hal tersebut, entah untuk pertemuan, entah untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan gitu ya, atau dalam masanya itu. Nah, sampai-sampai karena seringnya bolak-balik dari Cirebon ke Banten, menurut kisahnya Nyimas Dewi Mayangsari ini bertemulah dengan suaminya, kalau tidak salah makamnya di sebelahnya. Mohon maaf, mohon izin saya agak lupa namanya, nanti saya akan beritahu di deskripsi atau di layar. Suami dari Nyimas Dewi Mayangsari ini, bertemulah dia di sini, dan sepanjang perjalanan kisahnya mereka berdua sering bolak-balik dari Banten ke Cirebon, dan seringnya istirahatnya di wilayah Bojongsari ini, teman-teman. Karena sering melakukan hal tersebut, akhirnya beliau suami istri ini akhirnya membangun rumah di daerah Bojongsari itu, Bojongsari ini, hingga melahirkan anak keturunan sampai suami istri ini meninggal. Sayangnya memang tidak banyak cerita yang bisa kami peroleh atau data berkaitan dengan siapa Nyimas Raden Ayu Dewi Mayangsari ini. Tapi yang jelas beliau bisa dibilang adalah sesepuh dari warga desa Bojongsari ini, atau keturunannya turun-temurun memang tinggal di daerah Bojongsari ini. Bisa dibilang beliau adalah sesepuh masyarakat sekitar sini. Kiprahnya dia, ceritanya dia memang sangat terbatas. Bisa dibilang pada saat itu seorang wanita yang memiliki jabatan bisa dibilang bukan orang sembarangan. Karena dalam kerajaan itu, bila seorang wanita memiliki suatu jabatan, bisa dibilang dia adalah seorang yang sangat berkompeten lah gitu ya, atau orang penting lah pada masa itu. Atau bisa dibilang pada masa kerajaan itu banyak orang-orang yang memang tokoh-tokoh yang bisa dibilang bukan orang sembarangan gitu ya, sehingga beliau mendapatkan sebuah jabatan tersebut. Energi positif di sekitar makam bisa dibilang juga bisa jadi berasal dari Nyimas Dewi Mayangsari ini gitu ya, yang mungkin dulu kisah hidupnya memang orang-orang yang bisa dibilang itu memiliki kebaikan yang sangat, itu akhirnya di saat beliau sudah meninggal pun masih banyak yang mengenang dan mendoakan. Begitu teman-teman ya. Karena keterbatasan histori, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh berkaitan dengan siapa Nyimas Dewi Mayangsari. Yang jelas masih banyak orang yang berkunjung ke sini di hari-hari tertentu untuk berdoa, dan teman-teman kalau datang ke tempat ini saya yakin akan betah ya, karena tempatnya yang sejuk dan adem. Jadi mudah-mudahan Nyimas Dewi Mayangsari dan suami bisa beristirahat dengan tenang, dan banyak sekali orang yang mendoakan. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan syafaatnya ya. Teman-teman semua, ada kisah yang unik. Barusan saya juga dapat informasi dari warga sekitar bahwa dulu sebelum dibangun atau direhab seperti ini, diperbagus seperti ini, dulu di tempat ini dekat dengan makam dari Nyimas Dewi Mayangsari ini ada pohon benda besar gitu ya, besar sekali, sampai ini menutupi makam beliau. Karena banyak orang yang melakukan kegiatan yang tidak baik di bawah pohon itu, ada yang menaruh sesaji, ada yang semedi dan sebagainya ya, sampai pagi hari atau berhari-hari bahkan. Akhirnya oleh pengurus atau warga setempat di sini itu ditebang pohonnya ditebang agar tidak dijadikan tempat-tempat yang tidak baik atau hal-hal yang bisa dibilang melakukan kegiatan yang musyrik. Ditebang, akhirnya tidak ada pohon itu, dan kemudian dibuat seperti ini, lebih bagus seperti ini, lebih bagus, lebih adem, lebih nyaman teman-teman ya.
dibandingkan kita harus berziarah tapi malah banyak bau-bau menyan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Bagi teman-teman yang menyukai wisata religi, alangkah baiknya kunjungi makam Nyi Mas Dewi Mayangsari karena memang di sini nuansanya sangat sejuk dan damai. Untuk itu, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.